ya. Jadi oke. Belum masih beberapa ini yang hadir. Oke. 12. Padahal udah lama Ibu ini kan ini, udah lama Ibu udah molor waktunya, menunggu-menunggu supaya tidak apa itu? Hadir semuanya begitu kan? Oke. Pin video. Oke ya, guys. Oke. Jadi pembahasan kita adalah reasoning. Reasoning itu adalah penalaran. Penalaran itu adalah penalaran reasoning ya, reasoning. Penalaran dari aspek teoritis didefinisikan sebagai proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk suatu keyakinan ya. Penalaran secara literal, bahasa Inggris reasoning, reason, alasan ya, reasoning, to reason, memberikan alasan. Jadi penalaran adalah aspek teoritis yang dapat didefinisikan sebagai proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan atau asersi. Jadi ada sebuah kondisi kita memberikan sebuah pemikiran yang logis dan sistematis untuk mengevaluasi keyakinan itu. Itu diperlukan penalaran ya. Jadi ada di sini yang disebut dengan kita memberikan alasan-alasan reason kita terhadap apa yang kita yakini, gitu dia ya. Jadi Ibu stop share supaya lebih jelasnya. Oke ya. Oke. Reasoning adalah di sini kita bahas dulu adalah contoh, ada dibuat di sini kondisi pembahasan dibuatkan beberapa statement atau pernyataan ya dicontohkan di sini. Nanti ada pertanyaan yang harus dijawab melalui statement ini ya. Jadi ada sebuah permasalahan, nanti kita diminta untuk menyelesaikannya. Contoh di sini ada pernyataan 1 sampai 7, kemudian nanti ditanyakan apakah si Agus ini sekarang masih hidup atau sudah mati ya. Di sini disebut dengan reasoning, cara mempresentasikan setiap fakta dalam bahasa formal, dalam logika predikatif, sehingga saat diajukan pertanyaan yang berhubungan dengan alur fakta, menggunakan inferensi, sebab akibat ya. Contoh, Agus seorang laki-laki, Agus ini adalah berkebangsaan X, Agus dilahirkan tahun 1908, semua manusia adalah fana, semua berkebangsaan X meninggal di tahun 1995, tidak ada manusia yang dapat hidup lebih lama dari 80 tahun, sekarang di tahun 2006. Dari 7 statement ini ditanyakan, apakah Agus itu masih hidup? Ya, jadi dari sini, dari beberapa tadi pernyataan ini ada sebab akibatnya, diajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah Agus harus hidup? Berikutnya kita buatkan mempresentasikan setiap fakta ini fakta kejadian dalam bahasa formal ya. Jadi dibuatkan lelaki, Agus itu adalah lelaki, iya benar. Kebangsaannya X Agus, dia berkebangsaan X ya dari sini. Lahir di 1908 ya. Kemudian Fana X, semua Agus itu laki-laki, laki-laki itu manusia, manusia itu adalah Fana. Ya. Kemudian dikondisikan mati X ya dibandingkan dengan kebangsaan X, umur lebih besar dari 90, ini di aturan kelima. Mati X, kebangsaan X, year-nya lebih besar dari 1995 di aturan ke-6. Tahun 2006 itu di 7. Kemudian age lahir di X birth, tahun age adalah is year, umurnya ya. Dibuatkan kondisi aturannya. Nah, ini dibuatkan statementnya, pertanyaannya ini adalah, kemudian ini dibuatkan aturan formalnya dalam bahasa formal yang dikondisikan dengan simbol matematika. Sekarang kita lihat ya hasil dari situ. Apabila yes, maka si Agus ini meninggal. Jika no, berarti bahwa Agus telah meninggal. Jika no juga belum jelas apakah hidup atau mati. Ya, itu yang mau kita jawab. Nah, dapat diperoleh dua kondisi lagi ya dengan aturan 1, 2, 3 sampai 7 ini dibuatkan.
Pertama, Agus adalah seorang laki-laki, semua manusia adalah panah, itu di 4. Umurnya lebih dari 80, yaitu di 7 dan 3, maka dia sudah mati. Kemudian, Agus adalah kebangsaan X. Semua orang berkebangsaan X meninggal di tahun 1995, sekarang tahun 2006. Disimpulkan, di Agusnya sudah mati ya. Dengan statement ini disimpulkan di A, si Agus sudah mati. Dengan statement ini Agus kebangsaan X, semua kebangsaan X meninggal di tahun 1995, sekarang 2006, maka disimpulkan si Agus sudah mati ya. Berikutnya reasoning itu diterapkan dalam semantic network. Semantic network itu adalah representasi yang mengekspresikan solusi permasalahan menggunakan network graph berarah ya. Jadi ada kondisi simple, link, head, ekor ya itu ya. Head node, tail node ya. Dari sini dicontohkan ya, di awal pernah sudah ada dikondisikan diceritakan seorang petani hendak menyeberang. Si petani ini ada bawaannya serigala, angsa, dan padi. Ya, seorang petani akan menyeberang, memindahkan dia sendiri dengan beberapa bawaannya. Ya, kemudian si perahu bawaannya terbatas. Bagaimana caranya untuk menyeberang? Ya, begitu. Pertama, deskripsikan permasalahan di atas menggunakan bahasa natural, bukan cara yang tepat. Maka digunakanlah, kalau ini tadi menggunakan formal bahasa, ya di kondisi si Agus ini tidak bagus. Untuk petani serigala angsa padi menggunakan bahasa formal kurang bagus, maka digunakanlah semantik network untuk mempresentasikan kondisinya ya, semantik network yaitu menggunakan graph ya. Nah, dari langkah kedua merupakan langkah untuk membentuk link dari masing-masing perjalanan perahu. Di sini ada dua kondisi. Yang pertama, petani yang berubah tempat. Kedua, salah satu dari bawaannya. Si petani yang berubah atau salah satunya. Nah, didapat dua kondisi, maka diperoleh 10 buah simpul yang aman, yang memungkinkan 10 kali 9 sama dengan 90 pasangan, dengan 20 link yang dapat dibentuk dengan kondisi petani bawaannya 3, dari keseluruhan simpul didapat 2 pangkat 4, 16, 10 yang aman untuk menyeberangnya sehingga tidak ada yang hilang ataupun termakan. Nah, ini digambarkan dalam kondisi menyeberangnya dibuatkan dalam bentuk graph ya, graph ini kondisi A, B, C, D, E sampai H, I, Z ya. Ini perhatikan tanda panahnya, perhatikan urutannya di sini petani, serigala, angsa, padi ya, diseberangkan apakah serigala dengan padi, petani dengan angsa, kemudian diseberangkan lagi. Kalau ada tanda panah diseberangkan si petani, petani pulang dulu, diseberangkan lagi, pulang kembali kan gitu kan. Kemudian dari gambar ini, dari graph ini petani dengan barang bawaannya tadi ya, dapat dijelaskan ada saat awal petani dan bawaannya berada pada salah satu seberang ya, yaitu seberang 1. Kemudian pada simpul B petani membawa angsa menuju seberang 2. Selanjutnya petani B ya, ini dia membawa si angsa. Nah, dan seterusnya. Jadi dari sini dapat dilihat dari kedua simpul ini menuju ke simpul H, ini petani membawa serigala ke seberang 2, pada simpul 1 petani lagi kembali ke 1. Simpul J petani membawa angsa ke seberang 2 ya, simpul J kembali ke seberang 2. Dengan menggunakan representasi work, dilihat pengetahuan diatur menggunakan penghubung. Berikutnya, reasoning ini dibuatkan dengan pembuatan penggunaan frame. Frame ini adalah ditemukan si Marvin Minsky. Ini frame memiliki slot menggambarkan rincian atribut dan karakteristik objek. Frame digunakan merepresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal. Jadi ada pengetahuan atau kejadian-kejadian dari pengalaman. Itu diterapkan menggunakan bingkai frame ya. Contoh di sini adalah jenis frame, kelas, dan contoh. Di sini dicontohkan sebuah untuk mengetahui apakah ini lihat ya tanda panahnya, dilihat apakah opus, build, path bagian dari mana.
opus, name, bill, pet. Jadi mengkategorikan nanti apakah birds, mamalia. Birds dengan mamalia ini adalah binatang, ya kan? Birds bagian dari animal, mamalia bagian dari animal. Nah, ini dibuatkan simbol-simbolnya untuk pernyataan subset-subset ini. True atau false, TF, TF. Nah, ini dia ya. Animal ada subsetnya bird, mamalia ya. Dilihat dari like, flyers-nya, like ini contohnya ada cats, ini contohnya penguins ya. Penguins ini dibuatkan lagi ada bernama si opus, ini si bill. Apakah ini berteman? Nah, ini dia dibuatkan dalam bentuk simbol-simbolnya ya. Ini dibuatkan rel, flies, penguins, F, rel. Nah, ini dia ya. Berikutnya Ibu contohkan oke ya, contoh di sini. Ini juga menggunakan frame, bingkai frame ini digunakan dalam sistem pakar artificial intelligence. Pengetahuan di bingkai dibagi ke beberapa slot atribut untuk memudahkan mendeklaratifkan atau mendeklarasikan proseduralnya. Contoh ya, kalau tadi binatang, mamalia, ada binatang animal, ada mamalia, ada burung, ini mobil ya, mobil dalam bingkai frame-nya, dalam contoh di sini mobil ya, membuat bingkai pengetahuan, frame pengetahuan untuk sebuah mobil, dibuatkan di sini bagiannya adalah subnya adalah ada nama pabriknya, negara asal, jenis mobil. Nah, ini dia bagiannya membuatkan di satu frame yaitu bingkai mobil. Ini bingkai pengetahuannya. Kemudian ada dibuatkan di sini adalah bingkai mesin, lubang silinder, panjang silinder, rasio kompresi. Ini contoh membuatkan frame ya. Jadi ini reasoning ini ada beberapa pembagiannya yang kita lihat tadi ya, menggunakan semantik network, kemudian menggunakan yaitu tadi frame ya penerapannya. Berikutnya reasoning, kalau kamu perhatikan topiknya kita ini fokusnya nanti ke fuzzy set, fuzzy keanggotaan, fuzzy inference system, model Mamdani, model Sugeno. Ini minggu ini dan minggu berikutnya. Jadi kita perhatikan ada 5 logik ya, 5 logik mempresentasikan basis pengetahuan reasoning ya, ada 5 yang digunakan basicnya atau untuk logiknya untuk mempresentasikan bagian reasoningnya. Jadi satu profesional logic ini menggunakan fakta ya, fakta kejadian yang nyata benar ya. Ini dapat dipercaya tentang fakta yaitu benar, salah, tidak diketahui. First order logic menggunakan fakta, ada objek, ada relasi. Ini faktanya ada benar, salah, tidak diketahui. Kemudian ada first order logic, fakta, objek, relasi, temporal logic. Temporal ada fakta, ada objek, ada relasi, kemudian ada juga waktunya. Probability theory, fakta, derajat kepercayaan. Jadi faktanya dibuatkan 0 dan 1. Fuzzy logic adalah derajat kebenaran, derajat kepercayaan 0, 1. Nah, inilah yang mau kita fokuskan ke fuzzy logic-nya ya. Fuzzy logic yaitu menggunakan derajat kebenaran dengan tingkat kepercayaan antara 0 dan 1 ya. 0 dan 1. Kita lihat. Logika fuzzy atau suatu logika memiliki nilai keabuan atau kesamaran dengan fuzziness sistem fuzzy. Jadi fuzzy ini adalah sebuah ya oke. Karena waktunya tinggal 7.40 ya kita ya. Oke. Sistem fuzzy digunakan menentukan putaran yang tepat. Oke. Logika fuzzy di sini adalah menunjukkan permasalahan yang memiliki nilai kekaburan, ada kesamaran, ya. Kalau ada permasalahan yang memiliki kekaburan, ya tidak pasti, ketidakpastian, maka bisa digunakan logika fuzzy atau fuzzy logic. Kelebihan fuzzy logic ini adalah mampu memproses penalaran secara linguistik reasoning sehingga perancangannya tidak perlu lagi persamaan matematiknya. Logika fuzzy diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, uncertainty, kemudian inference, ketidaktepatan, noisy, dan
menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa mesin yang menekankan pada makna atau arti signifikan. Jadi, oke. Waktu kita sampai 40 ya? Oke. Jadi Ibu mau perkenalkan ini aja. Jadi nanti Ibu akan ada beri tugas ya. Jadi kita ke minggu depannya fokus ke logika fuzzy-nya, set fuzzy, ya kan? Logika fuzzy ya, suatu komponen pembentuk computing yang dasar logikanya adalah teori himpunan fuzzy. Himpunan dan fungsi keanggotaan logika fuzzy ada 1 dan 0. Jadi kalau kamu perhatikan ini simbol fungsi keanggotaan ya. Fungsi keanggotaan itu memiliki 2 kemungkinan, 1 dan 0. 1 apabila item itu menjadi anggota dari himpunan A. 0 apabila tidak anggota himpunan A. Nah, itu dibuat dengan ini simbol fungsi keanggotaan logika fuzzy. Nah, himpunan fuzzy ini ada atributnya linguistik, yaitu contohnya dekat, sedang, jauh, tinggi, rendah, sedang, misalnya ya panas, dingin. Numeris yaitu ada angka-angka yang digunakan sebagai pengukur atau menunjukkan ukuran. Variabel fuzzy ini ada beberapa yang di beberapa bagian dari fuzzy, variabel fuzzy, contoh kecepatan jarak. Himpunan fuzzy yaitu dekat, sedang, jauh, semesta pembicaraan, yaitu ini variabelnya misalnya dibuatkan range-nya 0 ke 100, 0 ke 20. Domain, fuzzy juga menggunakan domain himpunan fuzzy keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan. Contoh dekat di 0 ke 5, sedang 7 ke 10, jauh ke 15, 20. Nah, inilah yang akan kita buatkan bagaimana fungsi keanggotaan dalam segitiga, fungsi keanggotaan trapezium, fungsi keanggotaan sigmoid ya. Yang Ibu tanyakan, kalau kamu mau menggambarkan seperti ini, kamu menggunakan apa? Atau ini dulu ya, simbol-simbol seperti ini ya. Simbol-simbol seperti ini. Oke. Mana ya? Ini nanti yang akan kita bahaskan. Nah, ini dia contoh. Simbol yang ini, kamu biasanya menggunakan apa? Simbol fungsi keanggotaan yang Ibu ini. Kamu biasanya menggunakan apa? Pernah menggunakan Microsoft apa? Kalau membuat simbol-simbol matematika, kamu menggunakan apa? Di Word. Apa? Jadi tugasnya, karena ini waktunya sudah mepet kan, 7.40, jadi tugasnya nanti Ibu bagikan, yaitu tugasnya adalah gambarkan ini, ya nanti kamu kirim filenya Word, jangan JPG atau PDF. Jadi ini gunakan di Word, insert, ya sequential. Untuk menggambarkan ini menggunakan apa ini Visio ya, supaya ini semester 4 supaya kalian belajar ini menggunakan Visio. Jadi nanti Ibu buatkan contoh Visio. Oke. Ini contoh ya, ini nanti tugasnya. Jadi silakan Word. Nah, ini dia ya, gambarkan seperti ini. Ini menggunakan Visio. Kalau untuk simbol-simbol ini gunakan adalah ini insert, kemudian insert mana ya? Oke, ini dulu. Insert, ini equation. Pernah ya dipakai ya? Pernah? Menggunakan simbol-simbol ini pernah? Pernah? Pernah atau belum? Jadi nanti Ibu bagikan itu simbol-simbolnya, kerjakan menggunakan itu ya. Ini tadi ya. Ini kok ini sih? Ini simbol-simbolnya, buka Word, insert. Dari insert ini nanti kamu cari di sini equation. Udah? Nah, ini dia. Untuk membuatkan simbol-simbol matematika, kirim dalam file Word. Kemudian kalau untuk menggambarkan visio ada nggak ya? Menggambarkan yang visio, visio yang ini gunakan visio. Mana tadi visio ya? Visio. Jadi itu yang dikerjakan di bawah di minggu depan itu di
kumpulkan, ya. Nanti Ibu kasih soalnya. Kamu hanya mengulang apa yang Ibu buatkan, gambarkan kalau gambar, gambarkan dengan visio. Kalau tadi matematika, simbol-simbol matematika, ini dia visio, ya. Jadi gunakan ini namanya visio, ya. Gunakan itu nanti untuk dikerjakan, ya. Nah, ini dulu. Jadi supaya bisa membuatkan simbol-simbol seperti ini karena ada nanti trapesium, itu tadi segitiga dengan menggunakan ini ya. Kemudian ini menggunakan equation yang tadi itu bisa dikerjakan ke minggu dikerjakan dikumpul file Word ya, dikumpulkan file Word sebelum pertemuan ke-7 sudah dikumpulkan. Oke, pertemuan kita sepertinya nanti saya kena apa nanti karena waktunya sudah pas ya, udah cukup ya. Sudah ya. Jadi oke, selamat mana caranya ini kok? Oh. Saya lupa yang mana ini yang aktif karena buka-buka file. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Oke, oh iya ya. Oke. Pertemuan kita sampai di sini. Ibu akan bagikan tugasnya yang mau dikerjakan minggu depan. Nanti perhatikan, kalau kamu tadi presensinya di komen urutan ganjil, kerjakan soal A. Kalau kamu nanti tadi presensi, suatu hari ini presensi mengkomen urutan genap, kerjakan B. Nah, seperti itu nanti ya. Oke, terima kasih karena ada beberapa waktunya sudah lewat. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu minggu depan. Selamat. Ada pertanyaan? Malam, Bu. Tidak ada ya? Oke, selamat malam. Malam, Bu.